Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membuat penjelasan mengenai prototipe dari proyek inovasi kami mengenai sistem security ladang. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairun Salwita. Nama saya Amelia Rahmadani. Nama saya Delia Putri. Nama saya Vander Streger. Kami berempat dari kelas C4B. Nah, langsung saja. Yang pertama yang akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya sistem security ladang ini. Untuk itu, yang pertama kali silakan Delia Putri untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan proyek inovasi yaitu security yang ada di ladang. Nah, latar belakang permasalahan ini yaitu ladang yang sering diserang oleh hewan seperti kambing, babi, dan sapi atau kelelawar pada malam hari dan hewan lainnya yang bisa merusak ladang atau tanaman yang membuat hasil panen menjadi kurang bagus. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah inovasi untuk security atau pengamanan yang ada di ladang. Di sini saya akan menjelaskan tempat implementasi nyata dari prototipe ini yang berada di Desa Baru, Dusun 2, Kecamatan Pancur Batu. Yang dimana di tempat tersebut permasalahannya yaitu mereka memiliki ladang yang diserang oleh hewan-hewan. Nah, untuk di prototipenya ini kita akan membuat yang kotak ini sebagai tempat untuk microcontrollernya. Kemudian ini ada tiang sebagai penyangga toanya. Lalu di antara tiang dan tempat kotaknya nih nanti akan ada selang untuk penyemprotan airnya. Nah, kemudian nanti disitulah simulasi dari si binatang-binatang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi perencanaan. Untuk spesifikasi alat, di sini kami menggunakan 4 buah tiang yang masing-masing tingginya itu 2 meter. Yang letaknya itu di tiap-tiap ujung ladang. Di mana di belakang tiang itu terdapat kotak panel yang digunakan untuk menjaga atau mengontrol dari setiap ini untuk security yang digunakan bagi security ladang. Di mana kami berencana untuk membuat kotak ini menggunakan paralon bekas yang dibentuk lempeng lalu dibuat menjadi kotak. Nah, terakhir pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana alat tersebut bekerja melalui prototipe yang telah kami buat. Nah, di sini anggaplah ini sebagai lahannya, ladangnya, yang tempat kotak ini, katanya anggaplah sebagai ladangnya. Dan di sini tiang-tiang ini berfungsi sebagai tempat daripada si toa yang akan memancarkan bunyi apabila si hewan-hewan ini masuk ke area lahan ladang itu. Nah, untuk kotak yang di belakang tiang ini merupakan kotak panel kontrol untuk menyimpan alat controller dan juga kabel-kabel lain untuk penghubung agar si toa ini bisa berbunyi. Dan di sela-sela antara kotak controller dan juga tiang akan ada yang namanya selang sebagai penyemprot air apabila ada hewan besar yang lebih memasuki ke area ladang. Untuk spesifikasi alatnya seperti ini. Pada siang hari, frekuensi yang bekerja itu di antara 2 sampai 4 kHz. Jadi di set di siang hari itu 2 sampai 4 kHz. Dari mana ngesetnya? Melalui cahaya. Kan kalau siang hari kan cahaya matahari ada. Jadi saat cahaya matahari itu ada, maka sinyal yang dipancarkan itu dari bunyi toa antara 2 sampai 4 kHz. Dan apabila itu hewan-hewan kecil seperti burung dan sebagainya. Kalau hewan-hewan besar yang memasuki ladang, itu frekuensinya nambah menjadi tidak lebih dari 14 kHz. Jadi gitu. Jika hewan besar yang masuk, frekuensinya akan nambah tidak lebih dari 14 kHz. Dan jika malam hari saat keadaan gelap, itu frekuensinya lebih lagi karena yang kita jagakan adalah kelelawar. Di mana frekuensinya itu tidak lebih dari 19 kHz. Nah, pengaturan frekuensi hertz tersebut digunakan untuk agar si hewan-hewan itu tidak terganggu pendengarannya meskipun ada bunyi dari toa yang kuat. Nah, jadi guna air itu fungsinya sebagai apa? Kalau misalnya hewan ini masuk, di sini dia masih dengar suara bunyi-bunyi. Mungkin dia belum merasa takut. Jika dia sudah masuk ke area yang lebih lagi, air tadi akan disemprot. Sensor-sensor yang ada di ujung-ujung sini, di ujung-ujung tiang itu akan mendeteksi dan menyemprotkan air. Nah, otomatis jika misalnya ada air, dia pasti akan takut dan keluar dari area ladang itu. Itu sih yang diharapkan dari sistem keamanan ini. Jadi kalau misalnya kan dia masuk kemari masih dengar suara yang namanya suara dari toa, jika sudah masuk lebih dalam, air yang akan disemprot. Jika sudah air, maka hewan tadi kan lari keluar. Dan bisa di air itu akan diatur juga dengan tanah yang bisa menerima air tersebut. Jadi
ke kadar air di tanah itu juga akan dipertimbangkan seberapa besar debit air yang akan dikeluarkan oleh selang-selang tersebut. Seperti itu mungkin skema penjelasannya dari prototipe yang kami buat. Sekian presentasi kami berempat mengenai proyek inovasi mengenai sistem keamanan ladang atau sistem security ladang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.